Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habibullah. Saudaraku, alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa bersilaturahim lagi hari ini. Nah, hari ini kami berdua akan membawakan dua kisah ya, Mam, ya? Dua kisah. Yang tentunya yang kisah pertama saya akan bawakan dan kisah yang kedua gantian. Oke, baik, ganti-gantian ya. Baik, kisah pertama tentang kuda di dalam sumur. Ini juga untuk cerita istri saya ini. Suatu hari ada rombongan sekawanan kuda. Sekawanan kuda ini kuda liar, jadi tidak ada yang punya. Dia masuk ke dalam suatu desa. Nah, di desa itu terdapat sumur tua yang sudah mengering dan dalam. Kemudian kawanan kuda ini melintasi, namun satu kuda liar yang ternyata terperosok di dalam sumur itu. Dia terperosok di dalam sumur itu, kemudian penduduk mengetahuinya. Penduduk bermusyawarah melihat kuda itu ternyata dia terperosok di dalamnya. Segala macam cara dicoba. Bahkan sampai penduduk itu mengangkat dengan tali. Dicoba diangkat pakai tali, tapi berat karena kudanya gede, nggak bisa keluar dari sumur itu. Nah, kemudian mereka bersepakat, ya udahlah kalau gitu. Sumur ini karena sudah mengering dan sudah tua dan khawatir jangan sampai ada yang terperosok lagi, maka mereka bersepakat untuk menutup sumur itu dengan tanah. Tentunya juga akan mengubur sang kuda ini. Nah, kemudian para penduduk menyekop tanah, kemudian memindahkan, melemparkannya di dalam sumur. Dengan harapan nanti akan tertutup dan terkuburlah ini sumur dan kudanya. Nah, setelah itu kemudian satu persatu dilempar. Pada lemparan pertama, sang kuda ini sudah mulai meringkik. Dia sudah mulai panik. Aduh, ini jangan-jangan nanti saya terkubur ini. Dengan lemparan-lemparan tanah tadi akan melemparin saya dan saya terkubur di sini. Dia meringkik sambil mencoba menghindar. Setiap kali dilempar, dia menghindar dari tanah itu. Dia mencoba menghindar dan meringkik, merasa panik dia akan terkubur. Lama-kelamaan tanah ini tertumpuk. Tanah ini tertumpuk sehingga menjadi gundukan. Nah, gundukan tanah inilah yang kemudian digunakan oleh kuda tanpa sepengetahuan penduduk. Kemudian dia menaiki gundukan tanah itu dan terus seperti itu terus, sehingga lemparan tanah dari penduduk yang menjadikan gundukan tanah dia lalui, dia berada di situ. Tiba-tiba sudah hampir mendekati bibir sumur. Dan dia keluar, menjadikan gundukan tanah itu menjadi batu loncatan sehingga bisa selamat dari lubang sumur yang tua dan mengering itu. Nah, saudaraku, dari satu kisah ini kita dapat mengambil hikmah bahwa jadikan ancaman-ancaman seperti lemparan tanah tadi, kesulitan yang kita anggap sebagai kesulitan, justru menjadi peluang kita untuk segera keluar dari kesulitan itu. Nah, cerita yang kedua disampaikan istri saya tercinta. Baik, kalau cerita yang kedua ini memang paling pantas diceritakan sama perempuan. Kenapa? Karena lekat sekali dengan sifat perempuan. Oh iya? Ya, coba nanti tapi dengarkan. Ini menceritakan tentang kehidupan sepasang suami istri yang hidup di desa, yang kebetulan oleh Allah diberikan karunia berupa ternak yang banyak, baik sapi maupun kambing. Nah, kemudian suatu saat sang istri hendak memberi makan kambing-kambingnya. Dengan membawa rumput, dia ke kandang kambing. Tapi alangkah terkejutnya, ketika dia sampai di kandang kambing, pintu kandang terbuka dan semua kambingnya hilang. Maka seketika itu juga dia mendatangi suami. Sambil terkopo-kopo dia bilang, "Suamiku, tahukah engkau bahwa kambing kita pagi ini hilang semuanya, lenyap dicuri orang?"
Apa yang harus kita lakukan suamiku? Pada saat itu, suaminya sedang duduk di teras rumah sambil menyeruput kopi dan tetap sambil tersenyum. Dia mengatakan, istriku hadza min fadli. Wah, sambil terduduk lemas, si istri bertanya, suamiku, kenapa tidak ada tergurat rasa kehilangan sedikit pun dari dirimu? Hadza min fadli Rabbi. Hadza min fadli. Apa itu artinya? Artinya adalah ini yang terbaik yang diberikan oleh Allah kepada kita. Nah, kemudian masuklah sang istri ke dalam rumah sambil menggerutu dalam hati, waduh, suamiku kok sama sekali tidak panik dan lain sebagainya. Biasanya kalau perempuan kehilangan barang pasti panik ya, Pap. Ya. Nah, kemudian 2 hari berselang dari kejadian itu, kembali sang istri hendak ke kandang sapi kali ini, karena di mereka hanya punya sapi. Ke kandang sapi, hendak memberi makan sapi. Untuk kedua kalinya sang istri terkejut bukan alang kepala, karena kembali pintu terbuka dan kemudian hilang semua sapinya. Kembali lagi dia sambil menangis, kali ini dia pergi ke suaminya dan mengadukan hal ini. Wahai suamiku, kali ini mati kita sudah, miskin kita sudah, karena semua harta kita hilang. Apa yang terjadi istriku? Wahai suamiku, sekali ini kalau kemarin kambing kita hilang, kali ini semua sapi yang kita miliki hilang dicuri orang. Apa yang harus kita perbuat suamiku? Kita akan jatuh miskin kali ini. Tapi tetap sang suami dengan ketenangan dan tetap tersungging senyum di wajahnya, dia mengatakan, wahai istriku, hadza min fadli Rabbi. Ini yang terbaik. Ini yang terbaik yang diberikan oleh Allah kepada kita. Lalu kemudian sang istri kembali masuk ke dalam rumah. Dia menangis sejadi-jadinya. Dia bertanya, wahai Allah, kenapa ini menimpa kami? Kemudian pada malam harinya kembali istri itu masih menangis meratapi kenapa mereka memiliki nasib seperti itu, sampai tertidur karena capek menangis. Keesokan harinya, ketika sang istri hendak membersihkan rumah, ternyata satu desa itu sudah riuh. Dia bilang, ada apa ini? Semua tetangganya keluar rumah. Dan kemudian dia bertanya kepada tetangganya, apa yang terjadi? Ternyata di beberapa rumah, atau hampir semua rumah, karena di desa itu hampir semuanya memiliki ternak, hampir semua rumah terjadi pembunuhan. Wah, kenapa di rumah saya tidak? Ternyata baru sang istri menyadari bahwa sang perompak itu mencuri semua ternak yang ada dan membunuh pemiliknya. Indikasi bahwa kenapa kok yang dibunuh itu si A, si B, si C, karena indikasinya adalah ada ternaknya, Pak. Kalau rumah itu ada ternaknya, maka ada orangnya, maka ternak diambil, yang punya dibunuh. Nah, kebetulan dari suami istri ini tadi yang baru kehilangan ternak, di kandangnya tidak ada ternak. Jadi maka tidak dirampok. Nah, tidak dibunuh. dirampok karena dianggap miskin. Maka tidak dirampok dan tidak dibunuh. Begitu Allah menyelamatkan yang gitu. Ternyata kesedihan atau kenestapaan yang dirasakan, yang semula dirasakan oleh sang istri tadi, itu ternyata adalah penyelamat nyawa beliau berdua. Hadza min fadli. Ini yang terbaik. Yang terbaik yang diberikan Allah untuk mereka. Jadi kira-kira dari dua cerita ini apa ya, Pak, yang bisa kita ambil hikmahnya? Yang pertama, selalulah bersyukur dengan apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita, baik itu kesedihan maupun kegembiraan, termasuk kehilangan. Selalulah ternak, uang, kayak itu ya, Mami. Iya, semua kehilangan atau semua kenestapaan yang kita terima, yakinlah bahwa itu adalah hal yang terbaik yang diberikan Allah kepada kita. Lalu apa lagi ya, Pak? Ya, saya tambahin tadi masalah bersyukur, termasuk dalam kondisi COVID-19 seperti ini, kita masih bersyukur diberikan kesehatan, bersyukur diberikan rezeki meskipun kita stay at home,
tapi insya Allah tetap rizki itu dijamin oleh Allah. Ya. Dan yang kedua, jadikanlah ancaman kesulitan itu justru sebagai peluang kita untuk kita bisa keluar dari kesulitan itu. Bukankah Allah dalam surat Al-Insyirah juga memberikan yang ketiga ini ya, bahwa kesulitan itu pasti dibersamai dengan kemudahan. Bukan setelah kesulitan ada kemudahan, tapi dibersamai. Jadi inna ma'al usri usra fa inna ma'al usri usra, bahwa sebenarnya bersama di dalam kesulitan itu pasti ada kemudahan, dan di dalam kesulitan itu pasti dibersamai dengan kemudahan. Itu rekan-rekan, mudah-mudahan saudara-saudaraku bisa mengambil 3 iktibar atau 3 pelajaran. Yang pertama adalah bersyukur dalam situasi apapun, yang kedua jadikan ancaman sebagai peluang, dan yang ketiga di dalam setiap kesulitan selalu bersamanya ada kemudahan. Saya Bagus Ani Putra. Saya Monik Ani Putra. Kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.